Apa sih contohnya kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, misalnya kebutuhan nutrisi atau kebutuhan untuk makan. Kemudian kebutuhan oksigenasi atau kebutuhan untuk bernafas. Kebutuhan cairan dan elektrolit atau kebutuhan untuk minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Sebelum kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia, sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah kalian sudah punya gambaran apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Apa dari kalian ada yang berpikir kalau kebutuhan dasar manusia itu meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, atau kebutuhan sandang, pangan, maupun papan? Bila kalian berpikir seperti itu, sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Namun hanya saja terlalu umum dan kurang terfokus. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh manusia baik secara fisiologis maupun psikologis untuk memenuhi dan mempertahankan kehidupannya. Apa sih contohnya kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, misalnya kebutuhan nutrisi atau kebutuhan untuk makan. Kemudian kebutuhan oksigenasi atau kebutuhan untuk bernafas. Kebutuhan cairan dan elektrolit atau kebutuhan untuk minum. Kebutuhan untuk memiliki pasangan, kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal, dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi dari semua kebutuhan dasar manusia tersebut, apakah setiap orang, setiap manusia mampu untuk memenuhi kebutuhannya? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena setiap orang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Tidak semua orang mampu untuk memenuhi semua kebutuhan yang sangat banyak. Oleh karena itu, ada satu teori tentang kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, atau biasa kita sebut dengan hierarki Maslow. Oke, dari gambar piramida atau hierarki Maslow ini bisa kita lihat ada 5 tingkatan dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan yang paling dasar dan yang ada di paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan fisik. Contohnya, kebutuhan untuk nutrisi, untuk eliminasi, kebutuhan untuk bernafas atau oksigenasi, kebutuhan untuk cairan, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkatan yang kedua ada kebutuhan keamanan dan kenyamanan. Apa itu kebutuhan keamanan dan kenyamanan? Yaitu kebutuhan untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang mengancam jiwa. Contohnya, misal kita di rumah sakit, ada pasien. Apa yang bisa kita lakukan untuk pasien untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar meliputi keamanan dan kenyamanan? Yaitu kita bisa memasang bedside rail atau pelindung tempat tidur pasien. Supaya apa? Supaya pasien tetap aman dan tidak terjatuh dari tempat tidur. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu kebutuhan dicintai dan mencintai. Apa sih kebutuhan mencintai dan dicintai? Yaitu kebutuhan yang menggambarkan emosi dari seseorang. Misalnya, bagaimana cara kita sebagai perawat bisa mencintai dan dicintai oleh pasien? Jadi kita harus menganggap pasien itu sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Apa itu kebutuhan harga diri? Yaitu kebutuhan di mana seseorang dihargai dan dianggap ada di sisinya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Apa itu kebutuhan aktualisasi diri? Yaitu kebutuhan untuk melihat potensi yang ada pada diri masing-masing individu. Misalnya, potensi yang ada pada
kalian siswa SMK Kesehatan jurusan Asisten Keperawatan. Pasti kalian sudah diajarkan untuk pengukuran tanda-tanda vital, yaitu pengukuran tekanan darah. Di situ kalian bisa menggali potensi kalian untuk terus belajar dan terus berlatih mengukur tekanan darah kalian. Bisa dikerjakan di rumah, misalnya mengukur tekanan darah tetangga kalian, bisa keluarga kalian, orang tua kalian. Di situ kalian akan semakin terasah kemampuannya dan potensi diri kalian akan semakin muncul dan ada. Oke, demikian penjelasan saya tentang kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.